Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujasih, guru kelas 5 di UPT SD Negeri Kalipang 3, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada pagi hari ini, Senin 12 Juni 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Kansa dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada, semua nihil. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran untuk meningkatkan semangat kita hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Berdiri terlebih dahulu. Kita bernyanyi gundul-gundul pacul. Boleh sambil berjoget? Gundul-gundul pacul-cul gemblelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gemblelengan, wakul lempang sekali dadi saratan, wakul lempang sekali dadi saratan, gundul-gundul pacul-cul gemblelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gemblelengan, wakul lempang sekali dadi saratan, wakul lempang sekali dadi saratan. Gundul-gundul pacul-cul gemblelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gemblelengan, wakul lempang sekali dadi saratan, wakul lempang sekali dadi saratan. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Nah anak-anak, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang manfaat air. Siapa yang masih ingat apa saja manfaat air? Ya Kansa? Untuk mandi. Ya, untuk mandi. Apalagi? Siapa lagi yang ingat? Zila? Untuk mencuci pakaian. Untuk apa lagi? Untuk minum, betul sekali. Untuk mandi, mencuci pakaian, minum, untuk irigasi, kemudian untuk mengairi lahan pertanian atau perikanan, kemudian bisa juga untuk pembangkit listrik, juga untuk sarana transportasi antar pulau. Ya, itu tadi manfaat air. Nah, pada pagi hari ini
kita akan belajar coba. Nah, anak-anak, tujuan kalian mempelajari materi ini adalah yang pertama, kalian dapat menguraikan siklus air yang terjadi di bumi dengan tepat. Dan yang kedua, dapat menentukan dampak siklus air terhadap peristiwa di bumi dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat membuat skema siklus air sederhana berdasarkan informasi dan sumber yang tepat. Yang keempat, kalian dapat menguraikan ciri-ciri teks non-fiksi dengan tepat. Dan yang kelima, kalian dapat menelaah peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir adalah kalian dapat menentukan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi dengan baik dan benar. Anak, mari kita lakukan tepuk semangat agar kita lebih bersemangat. Siap? Tepuk semangat. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Di dalam gambar ini terjadi peristiwa apa saja? Coba. Ya kan, Sa? Turun hujan. Turun hujan. Apalagi? Rafif? Penguapan. Ada lagi? Ada turun hujan, ada penguapan, ada gumpalan awan. Nah, coba. Kalian setelah melihat ini, kira-kira coba kalian pikirkan, jika suhu di pantai atau laut tersebut panas, terkena sinar matahari, apa yang akan terjadi? Ya, Kansa? Air laut akan menguap. Air laut akan menguap ya, karena terkena sinar matahari, air lautnya menguap. Coba lagi. Jika di daratan tidak ada tanaman, karena sudah ditebang secara liar, kira-kira apa ya yang terjadi? Fahri? Kalau pepohonan ditebang, kira-kira apa yang terjadi? Sila? Akan terjadi banjir. Boleh, ya. Apalagi? Kalau pohonnya ditebang, kemungkinan peristiwa apa yang akan terjadi? Rafif? Longsor. Ya, longsor. Ada banjir, ada longsor. Coba kalian keluarkan HP-nya. Silahkan di-scan bahan ajar yang terdapat pada barcode ini. Ya. Silahkan dibuka dan dipelajari ya. Kita akan mempelajari siklus air. Apa arti dari siklus air dan proses siklus air itu sendiri. Coba diperhatikan ya. Ilustrasi ini. Hai Alvin, hari ini langitnya gelap ya. Hai Adi, ya sepertinya akan turun hujan. Ayo segera berteduh. Untung kita segera berteduh. Kamu tidak tahu apa penyebab hujan ini. Kenapa air turun dari langit ya? Kenapa air turun dari langit? Masa kamu tidak tahu? Temannya menjawab. Itu kan pelajaran IPA kelas 5 tentang siklus air. Nah, itu pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, lalu apa tuh siklus air itu sendiri? Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, ini gambar peristiwa yang terjadi seperti kalian jawab tadi. Yang pertama ini ada evaporasi. Evaporasi itu apa? Ya, evaporasi itu adalah penguapan. Jadi air dari mana? Sungai, danau, laut itu terkena sinar matahari kemudian menguap. Setelah menguap kemana arahnya? Jadi peristiwa apa setelah terjadi evaporasi? Iya. Setelah evaporasi, tadi kan air menguap menjadi dalam bentuk gas ya, gas.
kemudian menguap, lalu terjadilah peristiwa kondensasi di mana titik-titik air berkumpul menjadi satu, membentuk awan. Jika volume titik-titik air itu sedikit, maka awannya akan terlihat putih. Tapi kalau titik-titik air itu volumenya sudah padat, akan terlihat gelap. Setelah titik-titik tadi gelap, berat, kemudian turunlah hujan, airnya turun, akan kembali masuk ke tanah. Nah, apakah penguapan itu hanya terjadi di sungai, kemudian di danau, di laut? Tidak. Ada juga penguapan dari tumbuhan melalui stomata. Jadi tumbuhan mengeluarkan sisa metabolisme yang terkena sinar matahari kemudian juga menguap. Nah, coba perhatikan ya. Ternyata proses terjadinya air hujan panjang ya. Aku teringat video dari Pak Guru kemarin. Kamu masih ingat nggak? Ya, aku masih ingat tentang siklus air juga kan. Mari kita lihat videonya. Kenapa bisa ada hujan? Yuk pelajari siklus air. Perhatikan siklus air dalam video ini. Semua orang pasti punya pengalaman dengan hujan. Mungkin hujan bikin kamu jadi merasa stres karena udara jadi sejuk. Atau malah kecewa karena jadi nggak bisa main keluar rumah. Hujan penting banget buat petani. Kalau hujan terlalu sedikit, petani jadi susah karena salahnya berkeringat. Tapi kalau terlalu banyak daerah bisa jadi banjir atau longsor. Nah, apapun pengalaman dengan hujan, pasti kamu pernah mikir, kenapa ya bisa ada hujan? Air sebanyak itu kok bisa jatuh dari langit sih? Emangnya di langit ada perairan? Ternyata bukan. Turunnya hujan adalah salah satu bagian dari siklus air. Sebelum kita bahas tentang hujan, yuk kita simak dulu siklus air supaya kamu nggak punya lengkap. Siklus air adalah perputaran air secara pengertian terus-menerus siklus air tadi ya. Jadi dan pengertian kembali ke bumi. siklus air, Dalam perputaran siklusnya, air air dari akan mengalami atmosfer perubahan bentuk ke dari bumi padat, dan cair, kembali atau lagi. gas, dan air akan berpindah-pindah tempat. Ketika melalui berbagai tempat dalam bentuk yang berbeda ini, air mempengaruhi kehidupan di bumi. Tahu nggak, sebagian besar permukaan bumi dan tubuh makhluk hidup itu terdiri dari air loh. Di tubuh manusia sendiri, Setiap makhluk hidup itu memerlukan air ya. Ini tubuh kita pun juga memerlukan air, hewan juga. Makanya itu air sangat penting bagi kita. Dan air dapat terus diperbaharui. Secara lengkap, siklus air terdiri dari beberapa proses berikut. Evaporasi. Evaporasi adalah menguapnya air yang ada di permukaan seperti air laut, air danau, atau air sungai menjadi uap air. Nah, ini air danau, air laut menguap karena sinar matahari. Coba, penguapan air terbesar dari mana? Air laut. Ya, air laut. Sekitar 97% air di bumi ada dalam bentuk air asin atau air laut, dan sisanya berupa air tawar. Selain air di permukaan, tumbuhan juga mengeluarkan uap air melalui celah stomata. Proses ini disebut dengan transpirasi. Jadi transpirasi adalah proses keluarnya air dari tumbuh-tumbuhan melalui celah stomata. Kumpulan uap air yang terkondensasi akan membentuk awan. Awan yang baru terbentuk warnanya putih, tapi semakin banyak uap air yang terkondensasi, awan jadi semakin gelap. Warna gelap ini karena cahaya matahari tidak menembus awan. Di proses selanjutnya yaitu Makin kondensasi. lama awan jadi makin tebal, berat dan tidak sanggup lagi menampung air. Akhirnya air turun ke bumi atau kita kenal sebagai hujan. Nah, udah gak bingung lagi kan kenapa air hujan bisa turun dari langit? Pertanyaan selanjutnya, Coba, apakah air hujan turun secara bersamaan di semua wilayah? Tidak, Tidak, ya. Jadi kalau lagi di wilayah tersebut punya awan yang cukup untuk turunnya hujan. Jadi tidak bersamaan, hanya di wilayah tertentu yang memiliki awan yang gelap
Pembentukan awan paling banyak terjadi di atas laut. Hal tersebut memungkinkan terjadinya 3 siklus air. Ada 3 Yang siklus pertama, air. Yang pertama, siklus pendek. Apa itu terjadi siklus jika awan pendek? menyebabkan hujan di atas lautan juga. Yang kedua, siklus sedang. Terjadi jika awan berpindah ke daratan karena didorong oleh angin atau adanya perbedaan tekanan. Akibatnya, hujan turun di atas daratan. Air hujan yang turun akan mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah, termasuk juga ke laut. Saat mengalir itulah, air bisa meresap ke dalam tanah atau biasa disebut dengan infiltrasi. Air yang meresap ke dalam tanah disebut apa? Infiltrasi. Siklus panjang. Nah, ini siklus panjang ya. Ke wilayah yang suhunya sangat dingin. Jika awannya terdorong oleh angin ke tempat yang suhunya lebih tinggi. Setelah semua proses tersebut terjadi, siklus air akan kembali lagi ke tahap awal dan berulang secara terus-menerus. Ada fakta kece nih buat kalian semua. Kalau air yang paling banyak menguap adalah air laut, kenapa air hujan gak asin ya? Ada yang bisa nebak? Kenapa air hujan Kalau tidak kasih asin? waktu dia berpikir. Ada yang tahu kenapa air hujan tidak asin? Air hujan gak asin karena nggak ada garamnya. Jadi ketika proses evaporasi, cuma air laut saja yang menguap. Yang menguap hanya air laut, garamnya tidak menguap. Makanya air hujan itu tidak asin. Karena bereaksi dengan gas-gas yang ada di atmosfer. Misalnya gas karbon dioksida, nitrogen oksida, atau sulfur oksida. Setelah paham tentang siklus air, apa saja sih manfaat dari air? Manfaat air dalam Air kehidupan sehari-hari. sangat penting. Misalnya memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, memasak dan mencuci, irigasi, lahan untuk tambang dan perikanan, sebagai pembangkit energi listrik, lalu transportasi antar pulau, dan sarana olahraga serta pariwisata. Karena manfaat air yang begitu banyak, kita harus selalu menjaga kualitas air supaya bisa digunakan. Sayangnya, beberapa aktivitas manusia malah bisa mengganggu. Ini aktivitas manusia yang dapat mengganggu siklus air. Kalian perhatikan. Nah, ada peristiwa banjir dan tanah longsor. Nah, itu mengakibatkan alih fungsi hutan menjadi pemukiman, pembangunan jalan, terus pembuangan limbah. Pertama, lakukan apa yang kita bisa untuk merawat perairan yang ada di sekitar kita. Caranya yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di selokan atau di sungai. Kedua, rawat pepohonan yang ada di sekitar kita. Pohon punya peran penting dalam siklus air karena membantu transpirasi dengan mengambil air tanah dan melepasnya sebagai uap air ke atmosfer. Ketiga, menghemat penggunaan air. Untuk banyak orang, air kita harus menghemat penggunaan air ya, karena di sebagian wilayah Indonesia itu sulit mendapatkan air bersih. Yang paling penting adalah bersyukur karena kita masih diberi kecukupan air bersih. Ada di daerah lain di wilayah Indonesia yang kekeringan, sulit mendapatkan air bersih. Akibatnya kebutuhan sehari-hari seperti minum, mandi, cuci pakaian jadi terganggu. Nah, terakhir kakak mau tanya lagi nih, kalau seandainya air bersih nggak ada, kira-kira berapa lama ya manusia dapat bertahan hidup tanpa minum air? Bisa nggak bertahan hidup? Jawabanmu di kolom komentar ya. Nah, nggak bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Video tadi coba sekarang kalian simpulkan apa isi dari video yang telah kalian lihat tadi. Yang pertama, siklus air. Bagaimana proses siklus air? Dimulai dari tahapan evaporasi. Yang kedua, kondensasi. Kemudian presipitasi atau turunnya air hujan ke bumi ya, itu tadi. Kemudian ada aktivitas manusia yang dapat mengganggu siklus air. Apa saja tadi? Pembangunan jalan. Kemudian pembuangan limbah. Ada juga alih fungsi
hutan, ya. Hutan ditebang dan dijadikan pemukiman. Itu yang dapat mengganggu siklus air. Nah, coba sekarang kalian kerjakan lembar kerja ini bersama kelompok kalian. Nah, coba dibaca lembar kerja pertama. Yang pertama yaitu ya siklus air yang sudah kalian buat berupa karya kemarin. Yang kedua, uraikan dengan bahasamu sendiri proses siklus air. Nanti ditulis di belakangnya. Nah, ini proses siklus air. Kemudian kalau siklus airnya sudah, kalian tuliskan dampak yang terjadi. Tadi akibat aktivitas manusia, ya. Coba dikerjakan secara berkelompok, diskusi dengan teman sekelompoknya. Ada kesulitan? Tidak. Bisa menguraikan proses siklus airnya? Bisa. Nah, coba ditulis. Dimulai dari tahapan apa dulu? Proses. Ya, evaporasi. Dimulai dari tahapan evaporasi atau penguapan, lalu terjadi perubahan air menjadi gas yang disebut dengan kondensasi, dan terjadinya gumpalan awan putih. Nah, sekarang coba kalian perhatikan struktur dalam teks non-fiksi. Urutan peristiwa yang merupakan rekaman peristiwa yang pernah terjadi. Urutan peristiwa disampaikan secara berurutan, ya. Jadi peristiwa dalam teks non-fiksi itu disampaikan secara berurutan. Yang pertama, latar cerita. Yang perlu diperhatikan adalah latar cerita. Latar cerita itu tempat atau waktu terjadinya sebuah peristiwa. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Yang kedua adalah urutan, meliputi deretan atau rentetan alur. Yang ketiga, peristiwa atau kronologi kejadiannya. Ini, alur pada teks non-fiksi yang pertama adalah pengantar, yang kedua pemunculan masalah, yang ketiga adalah masalah, dan yang keempat adalah penyelesaian masalah. Nah, coba kalian perhatikan video berikut. Coba kalian perhatikan video yang membahas tentang urutan peristiwa pada teks non-fiksi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 8 subtema 2.
Urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Yuk kita lihat kembali apa sih teks non-fiksi? Ini pengertian teks non-fiksi adalah karangan merupakan karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, biografi, karya ilmiah, laporan, berita, dan tulisan sejarah. Silahkan dibuka lembar kerja kedua. Coba bacalah cerita perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka. Kemudian kalian tentukan urutan peristiwa. Tuliskan pada lembar kerja di belakang cerita. Silahkan didiskusikan bersama teman sekelompoknya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah selesai berdiskusi dengan kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, coba perwakilan dari kelompok 1. Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Proses siklus air dimulai dari evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air laut karena sinar matahari. Yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi merupakan proses pengembunan di mana uap air berkumpul membentuk awan. Yang ketiga ada presipitasi. Presipitasi adalah ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Dampak aktivitas manusia yang dapat mengganggu siklus air adalah 1. Alih fungsi hutan menjadi lahan pemukiman, mengakibatkan penurunan kemampuan untuk menyimpan air tanah sehingga bisa terjadi longsor. Yang kedua, pembangunan jalan mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Kelompok 1. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Terima kasih untuk kelompok 1. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi anak-anak, siklus air itu dimulai dari tahapan apa tadi? Evaporasi, kemudian kondensasi, yang terakhir adalah presipitasi. Nah, kemudian urutan dari peristiwa teks non-fiksi. Sebelum kita membuat bagan alir, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua adalah menentukan kalimat utama. Yang ketiga, selanjutnya cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Tadi yang pertama kita harus membaca teks dengan seksama. Yang kedua, menemukan kalimat utama atau gagasan pokok. Yang ketiga, menandai kalimat yang dianggap sebagai kata kunci. Dan yang keempat adalah membuat diagram alir. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ibu harap kalian dapat mengerjakan dengan mandiri, jujur, tidak mencontoh teman, nggih. Silakan dikerjakan, tulis nama, kelas, dan nomor absennya. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Sudah, silahkan dikumpulkan. Satu kelompok saja, mengumpulkan ke depan.
bagaimana pelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Ibu mau tanya, apakah di antara kalian ada yang belum paham tentang materi kita hari ini? Tidak. Berarti semua sudah mengerti? Alhamdulillah. Tindak lanjut, Ibu akan memberikan tugas, kalian nanti mencari contoh teks non-fiksi dalam internet, kemudian membuat bagan alir atau urutan peristiwanya ya. Tugasnya diketik, dikumpulkan minggu depan. Paham? Jangan lupa tetap semangat, pelajaran hari ini sudah selesai. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Sebelum kita akhiri pelajaran, silahkan Ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.